Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam literasi cerdas bersama Ahmad Musyahir Channel. Sekarang kita akan membahas materi yang sangat esensial yaitu pengaruh pengembangan wilayah dan tata ruang terhadap kebahagiaan penduduk. Ini adalah materi yang masih masuk dalam pokok bahasan pengembangan wilayah dan tata ruang pengaruhnya terhadap kebahagiaan. Di kelas 12 semester 1, jangan lupa like and subscribe untuk dapat mengikuti update informasi terbaru dari Ahmad Musyahir Channel. Selamat mengikuti. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba lebih rileks saat jalan-jalan di taman yang rindang? Atau justru merasa stres saat terjebak di jalanan macet penuh gedung bertingkat? Ada hubungan erat antara lingkungan fisik di mana kita tinggal dan perasaan kita sehari-hari. Ternyata, tata ruang kota dan pengembangan wilayah bukan cuma soal estetika, tapi juga berdampak besar pada kesejahteraan dan kebahagiaan penduduknya. Bagaimana bisa? Bayangkan jika setiap hari kita hidup di tempat yang ramah, sejuk, dan teratur, dengan akses yang mudah ke taman, sekolah, dan tempat kerja, dibandingkan tinggal di kawasan yang padat, polusi di mana-mana, dan akses sulit ke fasilitas umum. Jelas perbedaannya bukan? Nah, disinilah ilmu tata ruang dan pengembangan wilayah memainkan peran penting. Di materi ini, kita akan bedah bagaimana tata ruang kota, desain lingkungan, dan pengembangan wilayah berdampak langsung pada kebahagiaan kita. Yuk, kita mulai perjalanan ini dari jalan-jalan kota hingga sudut-sudut perumahan yang mungkin belum pernah kamu sadari bisa bikin kamu lebih bahagia atau sebaliknya. 1. Kenapa tata ruang bisa mempengaruhi kebahagiaan? Kebahagiaan adalah sesuatu yang kompleks. Banyak faktor yang mempengaruhinya, dari hubungan sosial, pekerjaan, hingga kesehatan mental. Tapi siapa sangka, lingkungan fisik tempat tinggal kita ternyata juga berperan besar. Tata ruang, dalam konteks pengaturan tempat tinggal, fasilitas umum, hingga transportasi, memainkan peran kunci dalam menentukan seberapa bahagia penduduk di suatu wilayah. Sebuah studi yang dilakukan oleh Jan Gehl, seorang arsitek dan perencana kota asal Denmark, menemukan bahwa lingkungan yang ramah pejalan kaki dan memiliki ruang hijau yang banyak membuat penduduk merasa lebih bahagia. Hal ini karena lingkungan seperti itu mendorong interaksi sosial yang lebih intens dan mendukung aktivitas fisik, yang mana keduanya terbukti meningkatkan kualitas hidup. Tata ruang yang baik mampu menciptakan rasa nyaman dan aman. Disinilah peran penting infrastruktur yang memadai dan terencana dengan baik. Bayangkan tinggal di kota yang memiliki trotoar luas, jalur sepeda yang aman, dan ruang publik yang banyak. Kamu pasti akan merasa lebih tenang dan nyaman. Sebaliknya, kota yang penuh sesak, macet, tanpa ruang hijau, cenderung membuat penduduknya stres. Tinggal di wilayah dengan tata ruang yang buruk bisa membuat seseorang merasa terisolasi, kesulitan bergerak, dan pada akhirnya, menurunkan tingkat kebahagiaan mereka. 2. Fasilitas publik, kunci utama kebahagiaan. Bayangkan sebuah kota di mana setiap orang bisa dengan mudah mengakses berbagai fasilitas publik, seperti taman, rumah sakit, sekolah, dan pusat perbelanjaan. Akses mudah terhadap fasilitas publik adalah salah satu faktor yang sangat memengaruhi kebahagiaan penduduk. Fasilitas ini bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan ruang bagi penduduk untuk bersosialisasi dan menghabiskan waktu berkualitas. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah negara-negara Skandinavia. Negara-negara ini sering disebut sebagai negara dengan penduduk paling bahagia di dunia. Salah satu rahasianya adalah tata ruang kota yang dirancang sedemikian rupa sehingga penduduknya mudah mengakses fasilitas umum. Setiap kota di negara-negara tersebut memiliki ruang publik yang luas, mulai dari taman kota hingga tempat rekreasi. Selain itu, fasilitas umum yang baik juga memberikan rasa aman bagi penduduk. Contohnya, akses yang mudah ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan bisa membuat penduduk merasa lebih tenang karena mereka tahu bantuan medis tersedia kapan saja dibutuhkan. Fasilitas publik yang memadai juga menciptakan kesempatan untuk berolahraga dan menjalani gaya hidup sehat, yang tentunya berdampak positif pada kebahagiaan. 3. Transportasi dan mobilitas, lebih dari sekadar jalan raya. Sistem transportasi yang baik tidak hanya tentang kelancaran lalu lintas, tetapi juga tentang bagaimana penduduk bisa bergerak dengan mudah dan efisien. Saat transportasi publik dirancang dengan baik, penduduk tidak perlu menghabiskan banyak waktu di jalan.
Ini berarti lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama keluarga, teman, atau bahkan untuk diri sendiri. Sebagai contoh, negara-negara seperti Jepang dan Jerman dikenal dengan sistem transportasi publiknya yang sangat efisien. Warga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan mudah. Bandingkan dengan kota-kota besar yang macet, di mana penduduknya menghabiskan berjam-jam hanya untuk sampai ke tempat kerja. Waktu yang terbuang di jalan bisa mengurangi tingkat kebahagiaan seseorang secara signifikan. Lebih dari itu, transportasi publik yang ramah lingkungan juga berperan penting. Kota-kota yang memprioritaskan jalur sepeda dan trotoar luas membuat warganya lebih sehat dan bahagia. Ini bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perasaan nyaman karena tinggal di lingkungan yang ramah dan aman untuk semua orang. 4. Ruang hijau, napas kebahagiaan di tengah kota. Kamu pasti setuju kalau jalan-jalan ke taman atau sekadar duduk-duduk di bawah pohon bisa bikin pikiran lebih tenang. Ruang hijau di perkotaan bukan sekadar pelengkap, tapi kebutuhan mendasar yang bisa mempengaruhi kualitas hidup dan kebahagiaan penduduknya. Penelitian yang dilakukan oleh WHO, World Health Organization, menunjukkan bahwa akses ke ruang hijau bisa mengurangi tingkat stres, meningkatkan kesehatan mental, dan mendorong interaksi sosial. Lebih banyak ruang hijau berarti lebih banyak tempat untuk berolahraga, bersosialisasi, atau sekadar bersantai. Kota-kota yang memiliki banyak ruang hijau, seperti Vancouver di Kanada atau Melbourne di Australia, sering dianggap sebagai tempat tinggal yang ideal karena mereka mampu menyediakan keseimbangan antara kehidupan urban dan alam. Penduduk di kota-kota ini memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi, salah satunya karena mereka merasa dekat dengan alam, meskipun tinggal di kota besar. Sebaliknya, kota yang minim ruang hijau seringkali menimbulkan perasaan stres dan isolasi. Udara di sekitar lebih kotor, suara bising kendaraan terasa lebih mengganggu, dan tempat untuk melarikan diri dari hiruk-pikuk kota pun terbatas. 5. Komunitas dan interaksi sosial, merancang ruang untuk bersosialisasi. Tata ruang yang baik seharusnya tidak hanya memikirkan estetika atau efisiensi, tetapi juga bagaimana menciptakan ruang untuk interaksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial, dan kemampuan untuk bersosialisasi sangat mempengaruhi kebahagiaan kita. Kota-kota yang dirancang dengan banyak ruang publik, seperti taman, alun-alun, atau pusat komunitas, memungkinkan penduduknya untuk lebih sering bertemu, berinteraksi, dan membangun ikatan sosial yang kuat. Hal ini pada akhirnya meningkatkan rasa kebersamaan dan membuat penduduk merasa lebih bahagia dan terhubung satu sama lain. Di sisi lain, kota yang minim ruang untuk bersosialisasi cenderung membuat penduduknya lebih terisolasi. Mereka mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di rumah atau di dalam kendaraan pribadi, sehingga interaksi sosial menjadi lebih terbatas. Ini bisa berdampak buruk pada kesehatan mental dan kebahagiaan. 6. Dampak jangka panjang dari tata ruang yang baik. Pengembangan wilayah yang terencana dengan baik tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berdampak jangka panjang pada kualitas hidup penduduknya. Infrastruktur yang baik, akses yang mudah ke fasilitas umum, dan lingkungan yang ramah bisa meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan yang sehat dan teratur memiliki peluang lebih besar untuk berkembang dengan baik. Mereka bisa bermain di luar rumah dengan aman, mendapatkan pendidikan yang baik, dan menikmati lingkungan yang mendukung perkembangan fisik dan mental mereka. Selain itu, perencanaan wilayah yang baik juga memiliki dampak ekonomi. Kota yang teratur dan nyaman menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara keseluruhan. Kesimpulan. Tata ruang dan pengembangan wilayah memang terlihat sebagai sesuatu yang teknis, tetapi dampaknya pada kebahagiaan penduduk sangat nyata. Lingkungan yang dirancang dengan baik, dengan akses mudah ke fasilitas publik, transportasi yang efisien, ruang hijau yang luas, dan ruang untuk interaksi sosial, bisa meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan penduduk secara signifikan. Di era modern ini, di mana banyak orang merasa stres karena hiruk-pikuk kehidupan kota, penting untuk menyadari bahwa desain kota dan tata ruang bukan hanya soal kenyamanan fisik, tetapi juga tentang kebahagiaan emosional. Saat kita tinggal di lingkungan yang mendukung, kita pun bisa hidup dengan lebih baik, lebih sehat, dan tentunya lebih bahagia. Demikianlah
Penjelasan singkat dari materi, pengaruh pengembangan wilayah dan tata ruang terhadap kebahagiaan penduduk. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mendapatkan update informasi terkini dari Ahmad Musyahir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.